Halo saksi pelaku utama. Full Story kali ini membahas kasus di mana wanita tewas karena menolak lamaran seorang pria. Pelaku utama Christopher Tucker. Christopher Tucker adalah seorang pria asal Pennsylvania, Amerika Serikat yang terlibat dalam salah satu kasus pembunuhan brutal yang mengejutkan publik pada tahun 2017. Tucker ditangkap dan dihukum setelah membunuh seorang wanita muda, Tara Serino, secara brutal. Kasus ini menjadi perhatian luas karena kebrutalan kejahatan yang dilakukan oleh Tucker yang memicu pertanyaan mengenai latar belakang psikologis dan potensi gangguan mental yang mempengaruhi perilakunya. Kasus pembunuhan Tara Serino terjadi pada bulan Oktober 2017. Tara Serino, seorang wanita berusia 19 tahun, dilaporkan hilang oleh keluarganya setelah tidak ada kontak dari korban selama beberapa hari. Tara terakhir kali terlihat hidup ketika berada di rumah Christopher Tucker. Berdasarkan laporan polisi, Serino dan Tucker pada awalnya terlibat dalam hubungan pertemanan, namun suatu malam peristiwa tragis terjadi di mana Tucker diduga marah setelah Tara menolak ajakan untuk menikah. Menurut keterangan yang disampaikan dalam proses hukum, Tucker menjadi sangat emosional setelah penolakan tersebut. Amarahnya memuncak dan berujung pada kekerasan fisik yang brutal. Tucker memukuli Tara Serino dengan cara yang sangat kejam, termasuk mencekik, memukul kepalanya, dan bahkan mematahkan lehernya. Lebih lanjut, Tucker kemudian mengaku dalam pengakuan kepada polisi bahwa setelah membunuh Tara, dia mencoba menghilangkan jejak dengan melakukan tindakan yang tidak manusiawi terhadap tubuh korban. Tucker meninggalkan tubuh Tara di area yang terpencil dan melarikan diri, berpikir bahwa dia bisa lolos dari kejahatan yang telah dilakukannya. Setelah Tara dilaporkan hilang, penyelidikan segera dimulai oleh pihak kepolisian. Tucker yang menjadi salah satu orang terakhir yang terlihat bersama korban dengan cepat menjadi target penyelidikan. Tidak lama kemudian, Tucker ditangkap di sebuah motel di Illinois, sekitar 1.200 km dari tempat kejadian perkara. Ketika ditangkap, Tucker mengakui bahwa dia telah membunuh Tara dan memberikan pernyataan rinci tentang apa yang terjadi pada malam pembunuhan. Pengakuannya menjadi bukti kunci dalam kasus ini. Tucker tidak hanya mengakui tindakannya, tetapi juga memberikan penjelasan tentang apa yang mendorongnya untuk melakukan pembunuhan tersebut. Tucker menyatakan bahwa dia merasa sangat terpukul setelah Tara menolak ajakan untuk menikah yang akhirnya memicu amarah dan perilaku kekerasannya. Selama proses pengadilan, jaksa penuntut memaparkan kronologi lengkap pembunuhan serta bukti-bukti yang mendukung dakwaan pembunuhan tingkat pertama terhadap Tucker. Pembelaan Tucker mencoba mengangkat isu kesehatan mental sebagai faktor yang mempengaruhi tindakannya, dengan argumen bahwa Tucker tidak sepenuhnya menyadari konsekuensi dari tindakannya karena gangguan psikologis yang mungkin dia derita. Namun, argumen ini tidak cukup kuat untuk mempengaruhi hasil pengadilan. Pengadilan berakhir dengan vonis bersalah bagi Christopher Tucker atas pembunuhan Tara Serino. Tucker dinyatakan bersalah atas dakwaan pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Putusan ini mencerminkan sifat kejam dan tanpa ampun dari kejahatan yang dilakukannya. Tucker juga menghadapi berbagai tuntutan tambahan yang terkait dengan penyerangan dan tindakan kejahatan lainnya yang dilakukan terhadap korban. Christopher Tucker saat ini menjalani hukumannya di salah satu penjara negara bagian Pennsylvania. Dengan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat, Tucker dipastikan akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji. Sistem peradilan Amerika Serikat menerapkan hukuman yang keras untuk kasus pembunuhan tingkat pertama, terutama yang melibatkan kekerasan brutal dan pengakuan bersalah dari pelaku. Penjara tempat Tucker ditahan menerapkan pengawasan ketat, mengingat sifat kejahatannya dan kondisi psikologisnya yang sempat menjadi perhatian.
Meski Tucker tidak lagi menjadi ancaman bagi masyarakat umum, ia tetap harus menjalani evaluasi psikologis dan penanganan medis yang tepat selama masa penahanannya, mengingat potensi gangguan mental yang mungkin dimiliki. Kasus Christopher Tucker tidak hanya menarik perhatian karena kekejamannya, tetapi juga karena adanya faktor kesehatan mental yang berperan dalam tindakannya. Selama proses pengadilan, meskipun tidak berhasil dalam membebaskan Tucker dari hukuman, argumen mengenai kondisi mental Tucker menimbulkan pertanyaan lebih lanjut tentang bagaimana gangguan psikologis dapat mempengaruhi tindakan kriminal. Beberapa ahli mengikuti kasus ini berpendapat bahwa Tucker mungkin mengalami gangguan kejiwaan yang tidak terdiagnosis atau tidak ditangani, yang akhirnya berkontribusi pada ledakan kemarahan yang berujung pada kekerasan. Kombinasi antara ketidakmampuan Tucker dalam mengendalikan emosi dan ketidakstabilan mentalnya tampaknya menjadi pemicu utama dalam pembunuhan Tara Serino. Meskipun begitu, sistem peradilan tetap menekankan bahwa Tucker harus bertanggung jawab atas tindakannya terlepas dari kondisi mental yang ia alami. Hal ini menimbulkan diskusi lebih lanjut tentang pentingnya deteksi dini dan perawatan kesehatan mental, terutama bagi individu yang menunjukkan tanda-tanda perilaku agresif atau kecenderungan kekerasan. Kematian tragis Tara Serino membawa duka mendalam bagi keluarganya dan komunitas tempat tinggalnya. Tara dikenal sebagai sosok yang ceria dan penuh kasih oleh orang-orang di sekitarnya. Kasus ini tidak hanya meninggalkan luka emosional bagi keluarga korban, tetapi juga menjadi pengingat akan bahayanya kekerasan dalam hubungan interpersonal. Bagi masyarakat yang mengikuti kasus ini, peristiwa tersebut mempertegas pentingnya kesadaran akan potensi kekerasan dalam hubungan, serta pentingnya mengambil tindakan preventif jika ada tanda-tanda kekerasan atau perilaku yang tidak stabil. Kasus ini juga menjadi dorongan bagi pihak berwenang untuk meningkatkan kesadaran akan kesehatan mental sebagai bagian penting dari pencegahan kekerasan di masyarakat. Kasus Christopher Tucker adalah salah satu contoh tragis dari bagaimana ledakan emosional yang dipicu oleh penolakan dan kondisi mental yang tidak stabil dapat mengarah pada tindakan kekerasan yang mengerikan. Dengan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat, Tucker sekarang menjalani masa hukumannya di penjara, menebus perbuatannya yang merenggut nyawa seorang wanita muda yang tidak bersalah. Kasus ini menyoroti pentingnya perhatian lebih terhadap kesehatan mental dan pencegahan kekerasan, serta pentingnya dukungan bagi korban dan keluarga mereka yang harus menanggung dampak dari kejahatan keji ini. Sementara Tucker menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji, luka yang ditinggalkannya akan terus membekas dalam ingatan keluarga korban dan masyarakat yang menyaksikan tragedi ini. Bagaimana menurut saksi pelaku utama? Apakah hal yang wajar jika Tucker melakukan hal tersebut? Terima kasih sudah menjadi saksi pelaku utama. Tinggalkan jejak like, komen, dan subscribe atau follow agar tidak ketinggalan menjadi saksi pelaku utama lainnya. Ingat, jauhi kejahatan dan selalu pilih jalan yang benar.